film, kita diperlihatkan seorang ratu cantik sedang mengambil mawar di tengah salju yang sangat dingin. Di saat itulah ratu berharap suatu saat nanti bisa memiliki anak yang sangat cantik, kulit yang putih, bibir semerah darah, dan rambut sehitam gagak. Beberapa bulan kemudian, harapan sang ratu pun dikabulkan. Ia melahirkan seorang anak perempuan cantik yang diberi nama sebagai Snow White. Namun, setelah Snow White berusia 7 tahun, sang ratu pun meninggal dunia sehingga membuat Raja Magnus dirundung kesedihan. Seiring berjalannya waktu dan dibalik duka Raja Magnus, pasukan kegelapan tiba-tiba muncul memanfaatkan keadaan untuk memulai pertempuran. Untungnya, sang raja berhasil mengalahkan pasukan kegelapan dan dipertemukan dengan seorang tahanan wanita bernama Ravenna. Karena kecantikannya, sang raja pun terlena dengan Ravenna. Bahkan dalam waktu dekat, raja langsung mempersunting Ravenna dan menjadikannya seorang ratu kerajaan. Di sana, Ravenna mencoba memberikan rasa simpatinya kepada Snow White yang tengah bersedih karena kematian ibunya. Hal itu pun membuat Snow White yakin bahwa ibu tirinya itu memiliki hati yang sangat baik. Singkat cerita, saat akan bercocok tanam, sang ratu mengaku jika dulu dia pernah disakiti dan dibuang oleh seorang raja yang sama seperti Magnus. Maka dari itu, Ravenna pun tidak mau menjadi ratu yang seperti dulu. Ia kemudian membunuh sang raja menggunakan belatinya untuk mengambil alih tahta kerajaan. Setelah aksinya, ratu pun keluar dari istana untuk membukakan gerbang dan membiarkan adiknya yang bernama Finn beserta pasukan kegelapan masuk untuk menguasai kerajaan. Untungnya, sebagian dari pasukan Raja Magnus berhasil melarikan diri, sedangkan Snow White ditahan oleh pasukan kegelapan. Suatu ketika, seorang pelayan membawakan cermin untuk Ratu Ravenna. Ia lalu bertanya pada cermin tersebut, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Cermin pun seketika berubah bentuk menjadi tubuh manusia dan menjawab bahwa sang ratulah yang paling cantik saat ini. Setelah itu, Ratu Ravenna pun keluar. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh sisa tahanan, kecuali Snow White yang akan dibiarkan hidup namun akan dikurung di dalam penjara. Seiring berjalannya waktu, kegelapan pun semakin menjadi-jadi karena tahta telah dipegang oleh Ratu Ravenna. Sementara itu di atas, lihatlah Snow White yang sudah beranjak dewasa. Ia menjalani seluruh waktu hidupnya di dalam penjara. Hari itu ketika Snow White baru saja membuat perapian, datanglah seorang wanita tahanan ratu yang baru. Setelah si wanita mengetahui jika Snow White adalah seorang putri raja, dia pun memberikan informasi kepada Snow White bahwa Duke, ratu orang kepercayaan Magnus alias bapaknya William, telah membangun kastil yang baru. Di sisi lain, Ratu Ravenna sengaja membiarkan rakyatnya kelaparan, sampai-sampai untuk mendapatkan air minum pun mereka harus berebutan. Hal itu juga ia lakukan sebagai bentuk balas dendam karena dulu dia dan saudaranya pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Setelah melakukan ritual supaya tetap cantik dan awet muda, datanglah dua orang tahanan yang ditangkap dari Kastil Duke, dan kebetulan keduanya adalah ayah dan anak. Saat sang ratu berbicara kepada sang anak, Ratu Ravenna tiba-tiba ditusuk dengan pisau. Akan tetapi, karena Ravenna dilindungi oleh sihir, ia pun bisa menyembuhkannya kembali. Hal tersebut membuat ratu menjadi marah, sehingga pria itu pun dibunuh saat itu juga. Sedangkan ayahnya dilepaskan kembali agar bisa mengadu kepada Duke tentang kemurahan hati sang ratu yang masih membiarkan prajuritnya hidup-hidup.
karena telah menggunakan kekuatannya. Kini wajah Ratu Ravenna terlihat sedikit menua sehingga membuatnya menjadi panik. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Finn membawakan seorang gadis muda untuk dihisap jiwanya. Dengan seketika wajah Ratu Ravenna yang awalnya tua kembali menjadi muda. Ratu Ravenna kemudian kembali bertanya kepada cermin, siapakah wanita yang paling cantik di dunia? Namun kali ini ia tak mendapat jawaban yang diinginkannya karena sang cermin menjawab bahwa saat ini ada wanita yang jauh lebih cantik darinya. Itulah alasan kenapa kekuatan ratu semakin memudar, dan wanita itu tak lain adalah Snow White yang sudah dikurungnya selama bertahun-tahun. Snow White. Snow White killed her when she was a child. Karena Snow White adalah ancaman baginya, cermin pun kemudian menyuruh Ratu Ravenna untuk segera membunuhnya dan mengambil jantung Snow White untuk dimakannya. Dengan begitu, sang ratu pun nantinya tidak akan perlu lagi menghisap jiwa-jiwa para gadis untuk memulihkan kekuatannya. Mendengar hal itu, Ravenna pun langsung menyuruh Finn untuk menyeret Snow White ke hadapannya. Namun Finn yang selama ini hanya berdiam diri ternyata menaruh ketertarikan kepada Snow White. Sementara itu di penjara, Snow White melihat burung yang memberi petunjuk untuk mengambil sebuah paku, dan tak lama kemudian Finn pun datang untuk menjemputnya. Finn yang sudah dipenuhi nafsu mencoba menyentuh Snow White, namun tiba-tiba Snow White dengan cepat mengambil kesempatan untuk menyerang Finn menggunakan paku dan pergi melarikan diri. Dalam pelariannya, Snow White sempat berniat untuk menyelamatkan Greta. Akan tetapi, Greta meminta Snow White untuk mengabaikannya dan pergi sesegera mungkin. Di luar sana, Snow White yang sudah ketahuan oleh penjaga istana berlari secepat mungkin dan masuk ke dalam sebuah saluran pembuangan hingga mengantarkannya ke sebuah laut. White yang selamat kemudian mengikuti burung-burung yang mengantarkannya menuju sebuah tempat di mana ia menemukan seekor kuda putih dan segera menungganginya untuk kabur dari kejaran para prajurit kerajaan. Selama perjalanan, Snow White sempat tiba di sebuah desa yang menakutkan. Di sana orang-orang memandanginya dengan sangat dingin. Namun karena prajurit kerajaan terus mengejarnya, Snow White pun pergi meninggalkan desa itu. Berselang lama, terjadilah sebuah kejadian di mana Snow White harus terjatuh dari kudanya karena terperosok ke dalam lumpur. Sang kuda yang sudah tak mau menjalankan perjalanannya membuat Snow White memutuskan untuk berlari sendirian masuk ke dalam hutan. Snow White gak tahu apa yang ada di depannya. Ia bahkan menemui makhluk-makhluk aneh yang mencoba menyerangnya. Namun karena tak kuat melawannya, ia pun akhirnya pingsan di tengah jalan. Mengetahui Snow White telah kabur dari kerajaan, Ratu Ravenna pun marah besar kepada Finn sampai menghajarnya. Akan tetapi karena Finn adalah adiknya dan telah melayani Ravenna sepanjang hidupnya, Ravenna pun menyembuhkan goresan luka pada wajah Finn. Ingin membiarkan Snow White pergi begitu saja, Ravenna pun menyuruh Finn mencari seorang pemburu yang mengenal hutan kegelapan untuk mencari Snow White. Sementara itu di kota, terlihatlah seorang pria bernama Eric. Eric dihajar habis-habisan oleh debt collector karena tak mampu membayar pinjol yang sudah jatuh tempo. Eric pingsan. Ia lalu dihampiri oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Finn untuk dibawa ke hadapan sang ratu. Di sana Eric diminta sang ratu untuk mencari Snow White yang telah masuk ke dalam hutan kegelapan. Eric sempat menolaknya, namun ratu menawarkan imbalan akan menghidupkan istrinya kembali dan Eric pun menerimanya. And I will bring back your one.
Eric yang percaya dengan tawaran ratu kemudian bergegas pergi ke hutan kegelapan ditemani oleh Finn dan beberapa prajurit kerajaan. Sesampainya di hutan, tak perlu waktu lama bagi Eric untuk menemukan Snow White. Ia mengikuti jejak sepatu dari Snow White yang terhenti di suatu tempat di belakang ranting yang sudah kering. Finn yang mengetahui kalau Eric sudah menemukan Snow White langsung meminta Eric untuk menyerahkannya. Akan tetapi, Eric yang baru tahu jika Snow White akan dibunuh langsung menagih janji untuk mengembalikan istrinya. Di sana Eric berkata bahwa sang ratu memanglah memiliki kekuatan yang hebat. Ia dapat menyembuhkan luka apapun, akan tetapi kekuatannya tak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mendengar hal itu, Eric sangat marah. Ia lalu menghajar Finn bersama pasukannya. Setelah berhasil mengalahkan Finn, Eric pun membantu Snow White untuk melarikan diri. Di kerajaan Duk, seorang pria tua yang sempat tertangkap oleh ratu kemudian memberitahu Duk bahwa Snow White masih hidup. Mendengar hal itu, William yang baru saja pulang ke kastil setelah memenangkan sebuah peperangan langsung berniat untuk mencari Snow White. Walaupun dicegah oleh ayahnya, William yang tak ingin meninggalkan sang putri untuk kedua kalinya tak peduli dengan bahaya dan bergegas menyusul Snow White saat itu juga. I will not abandon her a second time. Di tempat lain, Finn kembali melakukan operasinya dengan menyewa pemburu lain untuk mencari Snow White. Namun, saat mereka akan berangkat, Finn dihadang oleh seseorang yang mahir memanah, dan itu adalah William. William berusaha menyusup menjadi pasukan Finn agar usahanya dalam mencari sang putri bisa lebih mudah. Awalnya, William ditolak karena jumlah pasukan yang sudah cukup. Namun, berkat kepiawaiannya dalam memanah dan membunuh salah satu anak buah Finn, William pun diterima. Sementara di hutan kegelapan, Snow White sempat diserang oleh ular hingga dengan cepat Eric pun langsung menolongnya. Eric menjelaskan bahwa kekuatan tersebut berasal dari kelemahan Snow White itu sendiri. Semakin tinggi rasa takut yang dimiliki, maka di sekelilingnya akan ada begitu banyak ancaman. Agar Snow White bisa melindungi dirinya sendiri, Eric pun memberikan sebuah pisau serta mengajarinya sedikit cara untuk menghindari serangan. Singkat cerita, sampainya di ujung hutan, tiba-tiba muncullah makhluk troll yang menyerang mereka. Eric berusaha melawannya, akan tetapi ia tak mampu mengalahkannya. Snow White yang tak ingin tinggal diam berusaha memancing troll ke arahnya. Akan tetapi ketika monster troll itu sudah mendekat, ia malah menjadi tenang dan kemudian pergi begitu saja. Setelah berhasil membuat troll tersebut pergi, Snow White dan Eric lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan sekelompok wanita bercadar dengan sebuah perahu yang membawa mereka pergi melewati sungai ke sebuah desa. Namun sesampainya di sana, Eric dan Snow White sangat kaget karena di desa itu ternyata hanya ditinggali oleh sekelompok wanita yang wajahnya sengaja dilukai agar kecantikan mereka tak terlihat oleh cermin sang ratu. Karena tahu kalau Snow White adalah sang putri raja, mereka pun disambut dengan hangat. Akan tetapi saat itu Eric tak mengetahui bahwa dirinya sedang bersama dengan putri raja. Hingga akhirnya ia diberitahu oleh salah satu orang wanita yang mengobatinya. Malam harinya Eric memutuskan untuk pergi karena ia tak ingin mengambil resiko jika Snow White terus bersamanya. Ia juga yakin bahwa Snow White akan jauh lebih aman tinggal di desa tersebut. Namun tidak lama kemudian, Finn dengan pasukannya datang menghancurkan desa tersebut, membakar seluruh desa dan membunuh para warga di sana. Di sana, William yang bersama dengan para pasukan Finn sebenarnya sudah melihat keberadaan Snow White. Akan tetapi karena terhalang oleh api yang sangat besar, dia lagi-lagi gagal untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Eric yang belum jauh dari desa melihat api yang sangat besar. Ia pun langsung bergegas kembali untuk membawa Snow White pergi dengannya.
Eric dan Snow White yang berhasil lolos dari kejaran Finn tiba di tepi hutan. Akan tetapi baru saja beristirahat untuk melepas lelah, mereka malah ditangkap oleh para kurcaci pemilik daerah tersebut. Awalnya mereka diikat di pohon, akan tetapi setelah Snow White memberitahu bahwa dirinya adalah seorang putri, para kurcaci itu pun langsung melepaskannya. Para pasukan Finn yang masih belum menyerah terdeteksi datang dari kejauhan. Namun karena Snow White sudah mendapatkan kepercayaan dari kurcaci, mereka pun membawanya menuju sebuah tempat yang aman, yaitu tempat tinggal para peri. Sesampainya di sana, Snow White terpukau dengan berbagai keajaiban yang ada di dunia peri. Hingga saat malam tiba, mereka pun berkumpul dan menikmati api unggun bersama-sama. Di momen inilah Snow White berterima kasih pada para kurcaci karena telah menolongnya. Dan untuk merayakan keberhasilannya itu, mereka pun menikmati malam bersama dengan bahagia. Di pagi harinya, Snow White yang terbangun dari tidurnya disambut oleh berbagai keajaiban yang ada di dunia peri. Ia berjalan sendirian ke suatu tempat dengan Eric dan para kurcaci yang membuntutinya. Di sana, Snow White menemukan seekor rusa putih yang kemudian menundukkan kepalanya kepada Snow White, seakan-akan mengerti kalau Snow White adalah putri yang sangat baik. Para kurcaci yang melihatnya pun terpukau karena mereka tahu jika rusa putih itu adalah makhluk yang sangat langka dan sangat mistis. Namun saat kebahagiaan baru saja terpancar, tiba-tiba pasukan Finn datang menyerang dan membuat hewan-hewan di sana lari ketakutan. Ketika salah satu kurcaci membawa pergi Snow White, tiba-tiba datanglah seseorang menyusul mereka yang ternyata adalah William. Sementara itu, Eric yang tak tinggal diam terus berusaha melawan Finn hingga berhasil membunuhnya. Kematian Finn membuat Ratu Ravenna terlihat semakin menua. Ia bahkan tak mampu untuk membantu dan justru ikut merasakan sakitnya ketika saudaranya terbunuh. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan saat itu William pun tak melewatkan kesempatan untuk meminta maaf kepada Snow White karena dulu pernah meninggalkannya. Akan tetapi, Snow White sebenarnya tak pernah keberatan dengan apa yang pernah terjadi. Di malam harinya, William mengatakan pada Eric kalau dirinya sangat menyukai Snow White. Mendengar hal itu, Eric pun menyarankan William agar segera memberitahukan perasaannya kepada Snow White. Keesokan harinya, hujan kembali turun. Snow White pun berjalan sendirian menikmati indahnya hamparan salju di pelantaran. Hingga suatu ketika, ia dihampiri oleh William. Di sana, mereka saling berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Hingga suatu momen, William memberikan Snow White sebuah apel yang langsung dimakannya. Namun seketika itulah Snow White merasakan kesakitan. Ia ternyata telah diracuni oleh Ratu Ravenna yang menjelma menjadi William untuk mengambil jiwa dari Snow White. Untungnya, tepat saat Ravenna akan menusuknya dengan menggunakan belati, tiba-tiba Eric dan William yang asli datang dan Ratu pun berubah menjadi sekumpulan burung gagak dan pergi melarikan diri. Karena sempat memakan apel yang sudah diracuni oleh Ravenna, Snow White pun terkapar tak sadarkan diri. William yang belum sempat menyatakan cintanya pun langsung merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tak bisa melakukan apapun, William pun memberikan ciuman terakhir untuk Snow White dan membawanya kembali ke kastil kerajaan Duk.
Di suatu waktu, Erik yang terpukul akan kejadian tersebut mulai berbicara di depan Snow White yang masih tertidur lelap. Ternyata Snow White telah mengingatkan Erik pada mendiang istrinya. Erik merasa sangat kecewa karena gagal menjaga orang-orang yang dicintainya. Ia kemudian memberikan ciuman pada Snow White sambil meneteskan air mata. Saat itu Erik tak sadar jika air matanya menetes ke pipi Snow White. Hal itu pun membuat sebuah keajaiban datang di mana Snow White kembali bangun tanpa tahu siapa yang telah menolongnya. Di saat William sedang bertengkar dengan ayahnya, tiba-tiba Snow White muncul dan langsung mendeklarasikan peperangan melawan Ratu Ravenna. Letupan semangat Snow White pun akhirnya diikuti para pasukan kerajaan Duk, dan pada hari itu juga mereka berangkat ke kerajaan Ravenna untuk menyerangnya. Singkat cerita, ketika tiba di depan kerajaan, pasukan Duk mengalami kebuntuan karena lokasi benteng hanya memiliki satu jalan. Akan tetapi, Snow White mengingat bagaimana ia bisa berhasil kabur dari kastil tersebut dengan melewati sebuah lubang pembuangan. Untuk dapat melewati lubang tersebut, hanya para kurcacilah yang dapat menyelinap masuk ke dalam kerajaan dan membantai beberapa pasukan yang menjaga pintu. Sedangkan di luar sana, serangan dari pasukan Ravenna diluncurkan. Panah, mortar, dan juga tombak membuat beberapa pasukan Snow White banyak yang gugur. Akan tetapi, dengan semangat yang tak pantang menyerah, mereka pun tetap maju hingga akhirnya para kurcaci yang menyelinap masuk berhasil membuka pintu gerbang kerajaan. Snow White sendiri berusaha mencari Ratu Ravenna untuk melawannya. Ketika berhasil bertemu dengan penuh keberanian, Snow White langsung menyerang Ravenna sendirian. Tetapi Erik tak bisa membiarkan Snow White bertarung sendirian. Ia langsung berusaha mengalahkan para prajurit Ravenna lalu menyusul bersama pasukan yang lainnya. Snow White terus menyerang Ratu Ravenna, akan tetapi serangannya belum juga berhasil karena Ratu Ravenna memanglah sangat kuat. Dengan kepintarannya, Snow White akhirnya berhasil menikam jantung Ravenna, dan Ravenna pun perlahan mundur karena merasakan sakit yang tak tertahankan dan dengan cepat berubah menjadi tua dan tewas di depan Snow White. Tahta Ratu Ravenna pun berhasil ditaklukkan, cahaya kehidupan telah bersinar dan kedamaian kembali datang. Snow White lalu dinobatkan menjadi ratu dari kerajaan. Di awal film, kita diceritakan pada sebuah kisah di mana seorang ratu bernama Ravenna sedang membunuh raja dengan sihirnya. Ravenna dikenal sebagai ratu yang sangat keji, dan dengan bantuan cermin ajaib, ia bisa membunuh siapa saja dengan sihirnya, termasuk para raja yang terlena dengan kecantikannya. Setelah merebut hati dari raja, Ravenna kemudian akan membunuh raja tersebut dan akan memanfaatkan kekosongan kekuatan yang ditinggalkan untuk menguasai kerajaan. Diceritakan bahwa Ravenna memiliki adik perempuan yang bernama Freya. Akan tetapi Freya tidaklah seperti Ravenna karena Freya masih belum bisa mengeluarkan kekuatan sihir seperti kakaknya. Freya juga memiliki seorang kekasih yang sangat dicintainya, dan beberapa waktu kemudian Ravenna tiba-tiba saja menyinggung hubungan Freya dengan kekasihnya yang sedang berada di ambang kehancuran. Diketahui kalau kekasih Freya ternyata dipaksa menikah dengan perempuan lain, padahal saat itu Freya telah mengandung anak dari kekasihnya itu. Namun karena Freya yakin kalau kekasihnya itu adalah cinta sejatinya, dia pun memilih untuk menunggu dan meninggalkan kakaknya sendirian. Seiring berjalannya waktu dan Freya yang sudah melahirkan anaknya, datanglah kabar baik untuk dirinya, di mana Freya mendapat surat dari kekasihnya yang mengatakan kalau sang kekasih akan meninggalkan istri dan keluarganya demi kembali untuk hidup bersama Freya.
Akan tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena pada suatu malam ketika Freya sedang berjalan-jalan, ia tiba-tiba melihat kamar bayinya yang terbakar dan tak ada satupun yang tersisa di dalam sana, termasuk bayi yang sudah dilahirkannya. Freya sangat terpukul dengan kejadian itu, dan ketika diselidiki, kebakaran itu adalah ulah dari kekasih Freya sendiri. Sehingga Freya yang sangat marah tiba-tiba membangkitkan sihir es yang selama ini terpendam di dalam tubuhnya. Di tengah kesedihan dan kemarahannya, Freya pun pergi dari kerajaan Ravenna dan membangun kerajaannya sendiri di bagian utara. Untuk memperkuat kerajaannya, Freya pun mulai menyerang kerajaan lain yang ada di sana dan membuat orang-orang takut dengan namanya. Namun karena Freya tidak bisa membesarkan anak, ia pun mulai menculik semua anak dari berbagai kerajaan dan salah satunya adalah Erik yang nantinya akan ia jadikan bala tentara. Karena sakit hatinya, Freya pun sudah tak percaya dengan cinta. Ia mulai memberlakukan suatu aturan gila di mana rakyatnya tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta. Karena cinta adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Di dalam pemerintahannya, Freya juga terus melatih anak-anak dengan sangat ketat agar di kemudian hari mereka tumbuh menjadi seorang prajurit yang handal seperti Erik dan Sarah yang merupakan dua prajurit terkuatnya. Setelah melihati tahun-tahun di kerajaan, Erik dan Sarah tumbuh menjadi dewasa, dan di saat itu datanglah anak-anak dari kerajaan lain yang sudah digulingkan untuk dilatih menjadi prajurit kerajaan. Seiring berjalannya waktu dan kerajaan Freya terus memperluas wilayahnya, di saat itulah Erik dan Sarah diam-diam menjalin hubungan. Mereka yang saling mencintai kemudian berjanji bahwa akan menjaga satu sama lain dan juga berencana untuk kabur dari kerajaan Freya demi menjalin cinta tanpa adanya larangan. Akan tetapi, Freya sudah curiga dengan hubungan tersebut. Maka dari itu, ia pun mulai memata-matai Erik dan Sarah dengan burung hantunya dan memergoki mereka yang sedang mabar di tengah malam. Freya merasa sangat dikhianati. Ia pun langsung menyuruh prajuritnya untuk mengepung Erik dan Sarah hingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Di saat itu Freya sebenarnya berjanji apabila Erik dan Sarah menang dari gabungan prajuritnya, mereka akan dibebaskan. Kan tetapi ketika peperangan itu sudah dimenangkan, Ratu Freya tiba-tiba membuat sebuah dinding es tebal yang memisahkan mereka, dan prajurit di belakangnya berhasil menusuk Sarah, sedangkan Erik dipukul hingga pingsan lalu dibuang ke dalam sungai es. For the heart is a treasure. Tahun demi tahun berlalu, kerajaan Ratu Freya pun menjadi semakin luas, sedangkan kerajaan kakaknya Ravenna tumbang oleh Snow White. Kematian Ravenna adalah salah satu andil besar dari Erik yang ternyata berhasil selamat dari sungai es untuk kemudian membantu Snow White menggulingkan Ravenna di tempatnya. Akan tetapi kematian itu masih meninggalkan cermin ajaib yang sangat jahat. Maka dari itu Snow White pun membuat keputusan untuk membawa cermin ajaib tersebut ke suatu tempat yang lebih aman bernama Suaka. Namun di tengah perjalanan, para prajurit tiba-tiba mendengar suara yang menyeramkan sehingga membuat para prajurit tersebut malah saling membunuh satu sama lain. Sementara itu di tempat lain, Erik yang sempat menolong Snow White menggulingkan Ravenna memilih untuk menjadi penjaga kelestarian hutan, dan di sela-sela pekerjaannya, Erik selalu pergi ke suatu tempat untuk mengenang kepergian Sarah.
Namun, tak lama kemudian, William yang merupakan sahabat dari Snow White datang untuk memberitahu Eric kalau cermin ajaib peninggalan Ratu Ravenna telah menghilang di tengah jalan. Maka dari itu, William pun meminta bantuan pada Eric untuk mencarikan cermin tersebut. Say the mirror is evil and it mustn't fall. Di tengah perbincangan itu, Eric tiba-tiba menyadari bahwa Ratu Freya telah memata-matai mereka, sehingga Eric pun langsung melemparkan senjatanya ke arah guru tersebut dan segera menyuruh William untuk mengerahkan pasukan menuju perbatasan utara. Freya yang sudah tahu kalau Eric masih hidup langsung menyuruh prajuritnya untuk menggulingkan kerajaan Snow White, sekaligus merebut cermin ajaib yang akan membuatnya semakin kuat. Di sisi lain, Eric bersama dua rekan barunya yaitu dan Aeon mulai melakukan perjalanannya mencari cermin ajaib, dan setelah di tengah perjalanan, Eric pun menemukan sebuah petunjuk yang membawanya menuju jalur barat. Sesampainya di sana, mereka melihat banyaknya prajurit Snow White yang telah mati, dan setelah mengambil satu anak panah dari salah satu mayat yang ditemukan, Eric pun mulai curiga bahwa ada suatu makhluk lain yang datang ke sana. Namun karena malam hari itu sudah turun hujan, Eric dan rekan-rekannya pun memutuskan untuk mampir ke sebuah bar sekaligus mencari informasi. Akan tetapi bukannya mendapatkan apa yang dia cari, Eric malah bertemu dengan beberapa pemburu suruhan Ratu Freya yang tengah mencari dirinya. Eric dan rekan-rekannya berusaha keras melawan para pemburu itu, dan di saat Eric sudah sangat kewalahan, tiba-tiba datang seseorang misterius menolong mereka, yang ternyata itu adalah Sarah, kekasih Eric yang dikiranya telah mati. Setelah pertarungan tersebut dimenangkan, Sarah membawa Eric dan dua rekannya ke suatu tempat. Di sana, Sarah ternyata sangat marah kepada Eric karena waktu itu ia melihat Eric telah meninggalkannya, sedangkan Sarah dimasukkan ke penjara selama 7 tahun sampai akhirnya berhasil membebaskan diri. Eric yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan Sarah berusaha untuk menjelaskannya jika semua yang terjadi mungkin saja hanyalah tipu muslihat yang dibuat oleh Ratu Freya. Melihat bahwa semua yang dijelaskan oleh Eric sangatlah masuk logika, Sarah pun akhirnya membantu Eric untuk menemukan cermin ajaib yang telah hilang. Selama di perjalanan, Eric dan Sarah terus membicarakan hubungan mereka yang dulu, sampai tak disangka jika mereka akan terkena sebuah jebakan milik kurcaci bernama Bromlin dan juga Lorena. Akan tetapi setelah mengiming-imingi uang kepada mereka, Eric dan kawan-kawan pun dibebaskan lalu meminta petunjuk tentang pemilik anak panah yang telah membunuh para pasukan Snow White. Goblins. Yeah, they say the armor is made on the northwest side of... Dan di sana terungkaplah bahwa anak panah itu adalah milik dari makhluk bernama Goblin yang merupakan pencuri hebat dan sangatlah rakus. Untuk dapat sampai di markas Goblin yang mencuri cermin tersebut, mereka harus menuju hutan tersembunyi yang ada di atas sungai. Para kurcaci yang sempat menjebak mereka lalu melakukan kerjasama dengan Eric untuk membantu sekaligus ingin mendapatkan keuntungan dengan mengambil harta karun di tempat tersebut. Setelah menyusuri sungai dan melihat tunjuk dari tulang belulang manusia, akhirnya mereka pun sampai di sarang goblin. Akan tetapi mereka sangatlah terkejut karena para goblin sudahlah tewas karena saling membunuh satu sama lain, dan dapat dipastikan kalau semua itu adalah karena cermin ajaib yang menghasutnya. Karena tak ingin terpengaruh oleh sihir dari cermin ajaib tersebut, Eric pun menyuruh rekan-rekannya untuk tidak menatap cermin tersebut. Namun ketika akan mengambil cermin tersebut, tiba-tiba muncullah goblin mendatangi mereka. Sarah dan Eric kemudian berusaha menyerang dan menahan para goblin yang berdatangan, sedangkan para kurcaci disuruh untuk membungkus dan membawa pergi cermin ajaib yang dicarinya. Namun karena mereka kalah jumlah ditambah Sarah yang hampir tertangkap, Eric pun dengan cepat menolongnya dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sarah dan yang lainnya. Akan
Akan tetapi Sarah tak bisa membiarkannya begitu saja. Dia berusaha membuat panah api yang langsung ditembakkannya kepada para goblin hingga Eric pun juga berhasil diselamatkan. Setelah mendapatkan cermin ajaib, mereka pun mulai perjalanannya menuju pusat Suaka. Namun di tengah perjalanan, Eric dan rekan-rekannya yang sudah lelah memutuskan untuk istirahat. Di malam harinya, Eric dan Sarah yang sudah tak lama bertemu akhirnya memutuskan untuk melepaskan rindunya dengan bercocok tanam di dalam hutan. Di pagi harinya, Eric yang bangun duluan dan sudah menanamkan benihnya di dalam Sarah. Cermin ajaib tak sengaja terbuka, lalu mulai menghasut Eric agar membunuh Sarah. Untungnya, Sarah segera bangun dari tidur dan menyadarkan Eric yang sudah terhasut oleh bisikan jahat dari cermin ajaib. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba daerah tempat mereka beristirahat menjadi beku dan tibalah Ratu Freya dan pasukannya datang untuk merebut cermin ajaib. Di sana, Eric juga sangat dikejutkan karena Sarah ternyata telah bekerja sama dengan Ratu Freya. Ia melakukan itu karena Freya yakin kalau Eric pasti tidak akan curiga pada kekasihnya. Eric tak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan membiarkan teman kurcacinya diubah menjadi es oleh Freya tanpa perlawanan. Freya yang sudah tak percaya dengan cinta mencoba membuktikannya kepada Eric kalau Sarah yang dulu merupakan kekasihnya bisa membunuhnya tanpa belas kasih. Setelah mendapatkan semua yang diinginkannya, Freya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba Eric ternyata masih hidup karena Sarah dengan sengaja melesetkan sasarannya tepat mengenai kalung yang ada di dada Eric. Sehingga hal itu pun membuat Eric sangat senang karena Sarah sebenarnya masih mencintainya. Dan melihat hal itu, Eric pun bergegas pergi ke utara untuk menyerang Freya dan pasukannya. Di sisi lain, Freya yang sudah sampai di kerajaannya kemudian langsung menghampiri cermin dan membaca mantra yang tertulis di sana. Sampai tiba-tiba muncullah sosok yang berubah menjadi Ravenna. Freya sangat heran akan hal itu karena Ravenna dikabarkan telah mati oleh Snow White. Tetapi di sana Ravenna menjelaskan kalau yang dibunuh oleh Snow White waktu itu hanyalah sebuah wadah, sedangkan jiwanya ia masukkan ke dalam cermin. Sampai kemudian hari adiknya sendiri yang membebaskannya. Sesampainya di depan istana, Eric kemudian membagi tugas dengan kurcaci yang tersisa, di mana para kurcaci akan menyamar menjadi anak-anak untuk masuk ke dalam istana, sementara Eric memilih untuk naik ke tebing dan melompat masuk. Walaupun hampir terjatuh, Eric akhirnya berhasil masuk dan melumpuhkan para penjaga yang ada di sana. Ia lalu menyelinap masuk ke dalam ruangan di mana Ratu Freya sedang mengumumkan tujuannya yang ingin menguasai kerajaan milik Snow White. Eric diam-diam langsung mengarahkan crossbow-nya pada Ratu Freya. Namun tiba-tiba Ravenna muncul dan menangkap anak panah yang mengarah pada Freya. Sementara Sarah yang juga ingin ikut membantu ikut tertangkap juga. Karena kegagalan itu, Eric dan Sarah kemudian akan dieksekusi mati. Namun saat akan dihadapkan pada Ratu Freya, Eric berusaha menyadarkan teman-temannya dan menanyai ikatan persaudaraan mereka yang sedari kecil sudah hidup bersama. Selain itu, Eric juga berkata kepada sang ratu jika cinta itu bukanlah sebuah kesalahan karena semua orang pasti memiliki orang tua yang mempunyai cinta untuk anak-anaknya. Ketika hukuman mati akan dijatuhkan, tanpa disangka salah satu teman seperjuangan Eric mematahkan rantai menggunakan pedangnya dan memutuskan untuk melawan kedua ratu yang jahat.
Ravenna sangat marah dengan situasi itu. Ia kemudian mengeluarkan kekuatan sihirnya dan mulai menyerang para prajurit Ratu Freya tanpa belas kasih. Akan tetapi hal itu membuat Freya tak tega melihatnya, dan dengan cepat ia pun menghentikan kakaknya itu dengan membuat dinding es di antara mereka. Kali ini yang berseteru adalah Ravenna dan Freya. Di sana, Ravenna juga berkata kalau Freya masihlah lemah seperti dulu, yang masih mengasihani pengkhianat seperti Erik dan juga Sarah. Di tengah perseteruan itu, Freya tiba-tiba menanyakan tentang kejadian di mana anaknya mati hangus terbakar. Pada awalnya, Ravenna tak mau menjelaskannya. Akan tetapi, karena Ravenna sudah dibebaskan dari cermin ajaib oleh Freya, hal itu pun membuat Freya bisa membaca ingatan masa lalu dari Ravenna. Grow to be more beautiful. I ask nothing. Saat itu, Freya pun akhirnya mengetahui jika yang telah membunuh anaknya sebenarnya adalah Ravenna, dan Ravenna menjebak kekasih Freya bahwa ialah yang telah melakukannya. Ravenna yang sudah ketahuan pun mulai menyerang Freya, dan tak lama kemudian Erik yang tak tega melihat Freya dibohongi oleh kakaknya langsung datang memeluk Freya. Namun, karena mereka bukanlah tandingan Ravenna, Freya pun bergegas memeluk Ravenna dan mengeluarkan seluruh sisa kekuatannya untuk membekukan Freya. Namun, hal itu malah membuat Freya ditusuk oleh Ravenna. Beberapa waktu kemudian, Erik pun mulai bangkit. Ia kemudian menyerang Ravenna dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Freya diam-diam membekukan cermin ajaib yang ada di sana. Setelah Ravenna teralihkan oleh serangan Erik yang berbahaya, Erik pun tiba-tiba melemparkan kapak yang ada di tangannya tepat mengenai cermin ajaib dan langsung menghancurkannya. Ravenna yang merupakan bagian dari cermin itu pun hancur berkeping-keping. Sayangnya, Ratu Freya sudah tak mampu bertahan lagi. Ia pun mati dan membuat orang-orang yang dibekukannya kembali seperti semula. Anak-anak yang ditangkap kemudian dibebaskan, dan sekarang wilayah utara telah terbebas dari kekuasaan Ratu Jahat yang ingin menguasai daratan. Dan film pun berakhir. Survives. Oke guys, itulah dia alur cerita dari film berjudul The Huntsman and the Winter War, yang merupakan sequel lanjutan dari Snow White and the Huntsman yang udah Mimin ceritain di video sebelumnya. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, bisa kalian cek ya di channel ini. Dan saya dari Nomad, sign out.